Kasih ya. Terus ayo malain. Ayo, teknis. Mari kak. Wan aneh sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kulla asrin rabbi yassir wa la tu'assir rabbi ilman wa rahman wa aqlan wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah, ketemu kembali dalam rangka pengajian rutinan setiap malam Kamis. Semoga pengajian ini membawa manfaat, membawa berkah dan diridhoi Allah. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan membacakan surat Al-Baqarah, yang mana ini banyak pertanyaan baik dari orang jauh dan dekat tentang rezekinya Allah. Tentang tadi ada yang menanyakan bagaimana kalau saya ingin kaya, bagaimana saya banyak utang supaya cepat selesai. Itu banyak yang bertanya tentang itu. Karena di zaman sekarang, karena zamannya seperti ini, kalau usaha tidak aktif artinya merugi, maka kita banyak utang. Semoga kita di sini tidak banyak utang. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di surat Al-Baqarah ayat 22 Allah menerangkan, Alladzi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ini surat Al-Baqarah menerangkan bahwasanya rizkinya Allah yang ada di alam semesta ini disiapkan untuk manusia, disiapkan untuk semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Alladzi ja'ala lakumul arda firashan. Alladzi kan Allah. Jadi alladzi ini termasuk isim mausul. Alladzi kan ja'alakan dadiaken sapa Allah lakum marang sira kabeh. Marang sira kabeh. Jadi Allah menjadikan kepada kamu semua. Lakum ini khusus manusia ini. Al-ardo, Allah menjadikan al-ardo ing bumi. Jadi Allah menjadikan bumi ini untuk apa? Ini dijawab. Firosan ing lemek. Jadi ardo ini dijadikan oleh Allah, ya. Ardo dengan dunia itu lain. Ardo ini karena dunia ini ada laut, ada daratan. Kalau ardo ini daratan. Kalau berbicara dunia ini ada laut, ada daratan. Biar sampean paham.
Al ardo ing bumi firosan dadi leme. Jadi leme ini jadi untuk usaha. Manusia dijadikan di alam semesta ini, di bumi ini, Allah menjadikan bumi ini untuk lakum maring sira kabeh firosan ing leme. Jadi ardo ini supaya ditempati sama sampean, tempat tidur, tempat bekerja, tempat usaha, tempat mencari rezekinya Allah. Ini firosan. Wassamaah lan langit. Jadi ja'ala lakum wassama. Jadi kalau ini wawunya wa atau. Jadi wassamaah lan Allah menjadikan ing sira kabeh lakum maring sira kabeh as-sama ing langit. Ini langit. Kalau keterangannya ada 7 langit, ada 7 bumi. Ada 9 langit, ada 9 sampai 11 wallahu a'lam. Di sini diterangkan bersama Allah menjadikan langit binaan, tempat berteduh. Bina ini bangunan. Bina ini kalau sampean bekerja sehari 1 malam ini 24 jam, ini supaya kita istirahat paling tidak berapa jam. Kalau manusia ini biasanya kalau tukang ini bekerja mulai dari jam 7 atau jam 8, nanti istirahatnya jam 12, nanti bekerja lagi sampai sore, malamnya istirahat. Wassama abinaan wa anzala minas sama'i ma'an wa anzala lan dadiaken sapa Allah lan nurunaken sapa Allah minas sama'i saking langit ma'an ing banyu. Jadi Allah menurunkan dari langit ma'an, hujan. Jadi Allah ini menjadikan ardo, menjadikan langit. Nah, terus Allah menurunkan wa anzala minas sama'i ma'an. Allah menurunkan minas sama'i dari langit ma'an ing banyu. Jadi menurunkan air dari langit, hujan. Fa'akhraja bihi minas samarati. Fa'akhraja mangko ngetokno sapa Allah bihi kalawan ma minas samarati saking piro-piro wit-witan. Jadi fa'akhraja maka mengeluarkan Allah bihi kala dengan ma ini minas samarati dari buah-buahan. Rizqul lakum. Nah ini rizqul lakum. Ini untuk rizkinya kamu semua. Jadi Allah mempersiapkan, begitu hebatnya, begitu sempurnanya Allah menyediakan untuk manusia itu. Ya sampean paham di ayat ini. Jadi Allah ini menjadikan ardh, bumi, untuk apa? Sampean semua firosan untuk berusaha. Monggo ayo berusaha. Jangan tiduran atau berdoa saja, nggak boleh. Karena di sini al-ardh firosan. Ini Al-Quran. Memang ada orang mencari rezeki ini beda-beda. Kadang hanya berdoa ada rezekinya. Kadang orang ini mencari rezeki pelayaran, berdagang.
nelayan, bermacam-macam. Tapi di sini al-ardo firosan, supaya kita ini berusaha mencari rezeki. Lah, ardo di sini dibuat oleh Allah dan langit dibuat oleh Allah, sehingga apa? Langit menurunkan air berupa hujan ke bumi, turun ke bumi. Fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum. Bumi karena dengan air, karena sudah kekuasaan Allah, kudrat iradatnya Allah, maka bumi ini mengeluarkan minat thamarati, buah-buahan, cukul-cukulan, supaya dibuat makan, supaya rizqan lakum, untuk rizkinya kamu semua. Nah, di sini manusia ini, maka kita jangan khawatir, apalagi takut kelaparan, takut miskin. Tadi ada yang bertanya, saya ingin kaya, monggo. Ingin kaya, alhamdulillah, monggo. Karena Allah maha kaya, al-ghaniyyu, zat yang maha kaya, ar-rizqu, zat yang memberi rizki. Jadi kita ini monggo, kalau bisa ya harus kaya, karena ini sudah disediakan di alam semesta ini oleh Allah. Tinggal kita. Di ayat lain, la yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa antum ma kasabtum. Jadi Allah ini tidak memberatkan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi Allah tidak memberatkan illa usaha, kecuali meringankan. Sudah, ini alam semesta ini sudah disediakan untuk kita semua. Nah, kalau kita miskin, kalau kita banyak utang, bagaimana? Nah, ini pertanyaannya. Apakah ada yang salah? Hakikatnya semua ini kehendak Allah. Hakikatnya semua kudrat dan iradatnya Allah hakikatnya. Haris, Pak Haris jadi orang miskin, mohon maaf Pak Haris. Mohon maaf. Ini sudah kudrat dan iradatnya Allah hakikatnya. Tapi di sini al-ardo firosan, jangan lupa. Hidup Pak Haris di muka bumi ini firosan. Ayo monggo usaha. Kalau ingin kaya, monggo usaha. Baru kita berdoa, usaha dan berdoa. Gitu. Pak Manjuri, artinya tadi bertanya, kalau saya kaya, alhamdulillah. Kalau kaya, manusia ini bisa, mohon maaf, bisa menyumbang masjid, bisa beli pesawat, bisa beli bisa beli kendaraan untuk membantu orang sakit, untuk orang ini, untuk orang itu. Tapi jangan titip, nggak boleh. Daripada miskin, lebih baik lah. Kalau ingin kaya, ayo monggo usaha. Ini al-ardo firosan. Kalau saya usaha nggak tepat-tepat, usaha merosot terus, nah ini kita harus berbenah, harus berpikir apa yang salah. Karena di sini diterangkan fa'akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum. Semua ini untuk rezekinya kamu semua. Ini memang ada kiat-kiatnya. Istihoroh dulu ada kiat-kiatnya. Oh, ayo ke
Orang pintar minta nasihat-nasihat, minta wirda-wirda supaya kaya. Seperti kemarin ada orang tamu, bagaimana saya ingin kaya? Monggo, monggo. Kalau ingin kaya, karena kiat-kiatnya di dalam apa, orang-orang pintar, artinya orang-orang yang mengarang kitab seperti kitab Al-Awfaq, Imam Al-Ghazali, kitab Mamba Usul Hikmah, Imam Ahmad Al-Lumi, termasuk Samsul Mu'arif. Ini kitab-kitab oke. Monggo pelajari di situ, karena di situ banyak kiat-kiatnya untuk orang jadi kaya. Tapi mohon maaf ini, semua amalan wirda, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Razzaq, ya Fattah, ya Ghaniyu, ya Fattah, ini amalan kaya. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, itu amalan kaya. Boleh, monggo, ayo minta pada Allah, sebut sifatnya Allah, sebut asmanya Allah, monggo, insya Allah. Nah, tapi jangan lupa al-ardo firosan, ini kata Allah sendiri. Jangan tidur-tidur di rumah, Pak. Jangan tidur-tiduran di rumah. Ini al-ardo firosan wassama abinaan. Ini sudah proses ini. Alam semesta berproses, apalagi sampian. Ini maka kiat-kiat untuk orang kaya ini harus tahu tentang dirinya, tahu tentang alam. Kadang banyak orang-orang, mohon maaf teman-teman, bekerja terus tapi nggak kaya-kaya. Mohon maaf Pak Haris, Pak Haris sehari penuh apa Pak Haris? Aku air. Dapatnya berapa Pak Haris? 60.000. Disebutkan kayak 60.000. Gak cukup untuk makan dengan anak istri. Nah, ini. Ada memang orang-orang tenang, kayaknya nggak bekerja tapi uangnya mengalir. Ada. Tapi mohon maaf Pak Ria, mohon maaf Pak Yuri, ada memang banyak teman korupsi. Jangan itu, jangan, bukan miliknya. Walaupun kaya korupsi, ini ada pertanggungjawaban. Ayo monggo kita berusaha berbisnis, berdagang, jualan, walaupunlah rup-rup, walaupunlah rongsokan, monggo. Ayo kita berdoa. Ini caranya bermacam-macam. Kalau bisa ini setiap Jumat, malam Jumat atau Jumat, monggo sedekah. Ini kalau bisa. Ini amalannya orang kaya. Artinya biar kita ini tenang hidupnya. Bersedekah walaupunlah segelas kopi kepada orang-orang yang tidak mampu. Senang bersedekah. Di setiap Jumat paling tidak luangkan waktu, berikan uangnya walaupunlah 5.000 untuk beli es, untuk beli kopi, untuk beli jauh berikan kepada mereka setiap Jumat, insya Allah. Lalu ayo kita wirdanya kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu pesugihan putih. Monggo kalau ingin kaya, insya Allah dengan surat Al-Ikhlas ini sampai bisa diamalkan, insya Allah. Kalau kita ingin kaya, ayo kita al-ardo firosan was sama abinaan wa anzala minas sama imaan
wa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Nah, keterusannya ini fala taj'alu, maka moko ojo dadiaken sira kabeh lillahi ing Gusti Allah andadan ing milang-milang. Artinya andadan ini jangan syirik sampeyan kepada Allah. Wa antum ta'lamun, wa antum lan utawi sira kabeh iku ta'lamun, wong kang weruh mundalani sapa sira. Jadi ayat ini menerangkan, mengajarkan kita tentang rizkinya Allah, bagaimana cara kita untuk mencari. Karena di alam semesta ini, ayat ini, di alam semesta ini sudah dijadikan oleh Allah, disediakan untuk manusia ini supaya apa? Al-ardu firasa, berusaha. Itu. Ya, kalau katanya bapak tadi, kalau tua bagaimana? Wah ini, kalau tua ini mohon maaf, kekuatan kurang, daya pikir kurang, mata kurang, telinga kurang semua kalau tua. Memang takdirnya Allah tidak ada yang tahu, kudrat dan iradatnya Allah tidak ada yang tahu. Ini rahasia. Tapi kalau sudah tua, mau kemana lagi? Pensiun. Mau ke Amerika nggak boleh. Mau berlayar ditendang, Pak. Paling yang muda-muda ini. Nah, mumpung masih muda. Katanya Gusti Nabi, khomsan qabla khomsin. 5 sebelum 5 ini. Mumpung masih muda sebelum tuamu, mumpung masih sehat sebelum sakitmu. Lagu Rumah Irama. Nah, lagu Rumah Irama itu. Jaga 5 sebelum 5. datang yang 5. Nah, itu. Jaga mudamu sebelum tuamu. Ini yang harus kita jalani di alam jagat ini. Nanti kalau mau bertanya, monggo. Karena saya akan terangkan sedikit. Di al-ardo ini, di bumi ini, kita ini harus tahu apa ini al-ardo. Karena al-ardo ini ada hukum daya tarik. Ini hukum al-ardo ini kalau nggak salah ada 12 hukum. Daya tarik ini supaya sampian ini apa namanya kalau yoga itu menarik alam ini, kekuatan alam. Makanya setiap pagi sampian jangan tidur, biar rezekinya tambah lancar. Monggo setiap pagi tarik nafas, keluar nafas dengan lafaz Allahu Allah. Tarik kekuatan alam semesta ini. Ini karena ada daya tarik. Itu. Jadi al-ardo ini, jadi alam semesta ini, al-ardo sama langit, alam semesta. Monggo ayo kita tarik dengan cara pernafasan. Makanya kalau belajar yoga di situ, belajar pernafasan, hawa murni alam semesta ini. Antara apa pagi sore itu monggo tarik. Biar auranya sampean ini aura kemasan. Biar auranya sampean ini tidak menghitam. Biar apa jiwa raga ini biar sehat. Monggo. Apa tariknya dengan hidung, apa dengan mulut, monggo. Biasanya yang lumrah ini dengan hidung.
Jadi tariknya itu sampai habis. Setiap pagi paling tidak sampean luangkan waktu 5 menit. Insya Allah sampean sehat. Insya Allah sampean nanti cara kerja itu enak, cara usaha itu enak, tenang. Ini cara untuk mencari rezeki, cara untuk jadi orang kaya. Ada hukum daya tarik. Paginya jam berapa? Pagi setelah sholat subuh, nanti paginya jam 6. Gak apa-apa, nanti di alam luas, jangan di dalam rumah. Di alam luas, di pinggir laut, di gunung, di hutan, di pepohonan, monggo tarik. Sawah, ada luar halaman. Di luar halaman, monggo. Caranya tarik nafas ini dengan hidung, karena nafas ini berlafaz hu. Tarik sampai habis dengan lafaz hu. Biar sampean ini apa namanya, dzikrullahnya, sirrul asrornya itu biar nampak. Biar dikirnya, dikir nufusnya itu biar nampak. Jadi kita ini seperti sekarang ini kan sudah ngaji, tahu tentang dikir nufus. Jadi orang berzikir ini bukan hanya la ilaha illallah, Allah Allah, bukan di situ aja. Nafas pun juga berzikir. Kalau sampean mengerti, kalau sampean paham. Sampean cara berzikir nufus, tariknya hu. Ini lafadznya hu. Lalu keluarkan Allah. Keluarkan dengan mulut. Atau hu dengan hu. Terserah sampean enak nyaman. Insya Allah. Apalagi orang punya penyakit, Pak. Kalau punya penyakit, insya Allah cepat sehat. Enjoy the Sunday nanti penyakit. Kok tarik ke bacakan. Makanya latihan. Banyak kejadian. Baliknya kalau Banyak. Enggak, insya Allah kalau kita belajar, insya Allah tidak. Makanya kita belajar dengan dikir nufus, dikir anfas, dikir nufus. Ini nufus. Keluar masuknya nafas ini. Sebenarnya ini yang jadi hakikat hidup. Bukan ini hidup ini, bukan ini, tapi ini. Dengan adanya nufus maka hidup, ini hidup. Nah ini biar sampean tahu tentang alam semesta ini ada hukum daya tarik. Nah, saya hanya menerangkan 2 aja. Ada hukum sebab akibat. Di alam semesta ini ada sebab akibat. Sampean ingin kaya, akibatnya kaya. Kalau ingin kaya, sebabnya bagaimana? Ini ada sebab akibat. Seperti adik-adik ini ingin kaya, saya ingin berlayar, saya ingin ke Amerika. Nah ini sebab akibat. Kak Juri ingin kaya, mengumpulkan rongsokan. Ini sebab. Lalu akibatnya dengan rongsokan dapat uang. Sedikit demi sedikit bisa numpuk, bisa kaya. Ini hukum alam, Pak Haris. Hukum alam ini tidak bisa dihindari. Biar sampean paham di sini. Tidak bisa dihindari. Kalau orang mencuri,
Akibatnya Sama ya kok. ya kalau nggak dipurpur, kalau dipukul orang, itu sebab akibat itu ada. Kalau orang makan, akibatnya nanti bisa. Tapi hakikatnya yang kenyang itu bukan makannya itu, hakikat. Tapi hukum sebab akibat. Kalau lapar, makan jadi kenyang. Kalau haus, minum jadi lega. Ini sebab akibat. Kalau ingin kaya, harus bekerja firosa. Buah tadi lah. Butuyul. Butuh terang cepat ini. Iya. Kalau ingin anak, harus Betul. akebe, harus anika, harus mempunyai istri. Nggak ada ya. Ya Allah alam. Minggu ngaris kayak gini. Ya. Minggu mau kopi ya. Ya, iya. Anak kan. Nggak nyinggung, nggak Langsung nyinggung. bisa sih. Nggak nyinggung. Ingin punya anak harus kan kebaikan. Itu sudah ada proses, ada sebab akibat. Memang semua tetap dari Allah menuju Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hakikatnya. Tapi hukum alam sebab akibat. Ini biar sampean paham. Iris, uris. Kalau ingin tidak punya utang, monggo usaha yang bagus. Cara apa? Selalu bersedekah, insya Allah. Pak Haris, kalau sampean ingin banyak uang, monggo, ayo sedekah, jangan eman. Yang pasti dong lain. Tidak benar. Walaupunlah seperti ini kan sedekah ini. Ngaji dikasih kopi. Ini ada tertentu. Dulu saya ngaji waktu di pondok di Samaya ini, teman-teman suruh sholat duha semua. Sholat duha ini kan ingin rezeki, lalu berdoa, Allahumma inna duha adha jamal Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ma'asar bisiru. Ini doa. Kalau rezeki saya ya Allah di langit turunkanlah, fa anzilhu. Kalau di bumi keluarkanlah, fa akhrijhu. Wa in kana ma'asar bisiru. Kalau sulit, fa bisiru, monggo tidak disulitkan. Wa in kana ba'idan fa qaribhu. Kalau rezeki saya itu jauh, fa qaribhu, maka dekatkanlah. Ini doa duha. Nah, waktu itu saya ditegur. Cong, kamu berdoa ini cari apa? Saya jawab, ingin rezeki, sudah jauh. Duha ini sudah ada rezeki. Tapi ini tingkatan hakikat, Mahis. Kalau tingkatan di syariat, ya Enak aku ya. monggo. Artinya berdoa di sholat duha itu setiap pagi jam 6, jam 9 setelah kerja, monggo ayo sholat duha. Ya kalau orang-orang awam ingin rezeki lancar, tapi kalau orang-orang tertentu tidak. Itu dulu sama kiai saya, kalau sholat duha, kalau membaca sholat doa duha, sudah jangan minta rezeki, itu ada rezekinya tersendiri. Kalau saya tanya, minta apa ya ini? Ya, mintalah pada Allah supaya kita ini sehat, tenang, aman, nyaman. Sehat dan bahagia rezeki. Itu. Jadi di alam semesta ini ada hukum sebab akibat.
akibat. Monggo, kalau Bapak bertanya tadi, kalau sudah tua, ini Kakak Manjuri, gimana saya ingin kaya? Ya, sebab akibatnya harus usaha firosan, ardo firosan, bersama abina. Kalau Bapak nanam cabai nggak dikasih air, ya mati. Ini ayatnya. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats samarati. Ini ayat. Saya pernah dulu nanam jagung. Gak dirawat ya mati. Gak bisa juga mati. ini. Tapi semua tetap kudrat dan iradatnya Allah, kembalikan ke sana. Tapi kita sebagai manusia harus usaha. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan. Paham Baris? Nanti kalau bisa tanya. Kalau kurang paham bisa tanya. Kesimpulannya ini Allah menjadikan alam semesta seisinya ini hanya untuk rizkinya manusia di sini. Di ayat ini lakum di sini untuk manusia. Tapi semua makhluk Allah yang ada di alam semesta ini kebagian. Kenapa ini alladzi ja'ala lakum? Karena di sini manusia makhluk yang paling sempurna. Jadi makhluknya Allah yang paling sempurna itu manusia. Rizqul lakum di sini untuk manusia. Nah, karena ini untuk manusia, maka semua ikut. Hewan ikut. Walaupun jin kamajuri ada rizkinya. Jin itu makan. Kalau malaikat tidak makan. Jin darat pun ada rezekinya, makan juga. Jadi di alam semesta ini bermacam-macam makhluk kehidupan. Ini ada rezekinya semua. Apalagi manusia. Manusia diberi akal. Manusia diberi ilmu. Maka kita jangan khawatir tentang rizkinya Allah, karena rizkinya Allah sudah disediakan di alam semesta ini. Nah, jangan kalah dengan kecoa, jangan kalah dengan cacing. Cacing yang gak bisa apa-apa bisa makan. Di dalam batu bisa makan, Pak Aris. Yang berlawan orang kalau teman darah kira dia orang pol. Apalagi manusia. Itu. Jadi ayat ini menerangkan tentang rizkinya kita ini supaya apa? Lakumul ardo firosan. Firos di sini bermakna lemek, artinya tempat tidur. Ini bukan hanya tidur-tiduran, tapi di sini firosan, tempat usaha. Paham Haris? Monggo kita season pertanyaan. Kalau ada yang bertanya silahkan. Monggo Pak Manjuri. Tanya jin itu makan apa kalau? Lupa. Nah, ini mau bertanya. Ya. Kalau jin itu makan apa jin?
Kalau Pak Haris kan makan nasi sama anu kan. Nah, terima kasih. Ya, monggo. Ayo monggo, siapa yang tanya lagi? Haris. Haris. Saya mau bertanya, apa sih sebenarnya tujuannya hidup itu? Dua dulu ya. Ini ada yang bertanya tentang makanannya jin. Ada yang bertanya tujuan hidup, apa sebenarnya tujuan hidup. Saya jawab, jin ini termasuk makhluknya Allah yang gaib, yang tidak bisa dilihat dengan mata dohir. Kalau orang yang tertentu di surat jin itu ada, bisa melihat. Kalau ingin tahu makanan jin, monggo kita. Ya apa harus ada jin? Makan apa jin? Makan apa kamu jin? Ada memang jin ini, ada keterangannya, sisa-sisa makannya orang, manusia itu dimakan. Ada keterangannya di sini. Kalau nggak salah kitabnya Tanjung Minkat kalau nggak salah. Ada sisa makanan, sisa tulang. Kalau ada tulang sampian sisa, sumpama makan sampian tulangnya sapi. Ada sisa daging itu diambil oleh. Itu makanan. Ada yang mengatakan lagi seperti buhur. Dupa, Pak. Buhur, namanya buhur. Apa biasanya kalau ilmu Jawa ini dupa, kan dupa itu kemenyan itu wanginya itu dihisap. Ada kalau sampean mengerti tentang apa namanya itu apel jin, ada minyak itu apel jin, ada tengkorak, ada bukan tengkorak, ada tangkai 7, ada tangkai sampai 12, ada tangkai 3. Kalau paham dengan itu bisa tentang jin. Tapi kalau apel jin tidak boleh langsung dibuka, langsung direbut oleh jin. Sudah habis ini. Nah, cantu tengkorak 7, tengkorak 9, tengkorak 11 ini lain-lain. Cantu. Tuh makannya jin itu. Ya kalau orang paham, insya Allah tahu makanannya jin. Hanya itu yang saya tahu, sekurangnya mohon maaf Pak Yuri. Jadi makan jin itu makan, bukan makan kayak manusia lain, karena makhluknya ini makhluk lain, makhluk gaib abstrak. Nah, pertanyaan yang kedua, apa sebenarnya tujuan hidup ini? Apakah kita ini hanya makan, minum, cari kerja, beristri, punya anak, apakah itu? Nah, ini tujuan hidup ini sebenarnya ini di ayat Al-Quran ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya hidup itu di situ. Tujuan hidup kita ini hanya mengabdi kepada Allah. Kita harus paham tentang mengabdi ini, tentang ya'budun ini. Bukan hanya bersolat, menyembah, bukan.
pengabdian, mengabdi. Oh, sampean bersama teman sampean, cara memandang mengabdi itu bagaimana? Mengabdi kepada Allah. Oh, sampean cara minum, cara pengabdian kepada Allah ini bagaimana? Ini yang dikatakan tujuan hidup. Semua tetap kembalikan kepada Allah. Kita ini hidup mengabdi kepada Sang Pencipta. Ini tujuan hidup. Kalau mencari rezeki, mencari istri, mencari uang, mencari ini hanya proses dalam hidup. Tapi tujuannya hidup. Lalu nanti kita kembali kepada Sang Pencipta. Kita hidup, nanti mati kembali. Ini tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan hidup. Lalu tujuannya hidup ini yang paling utama, liya'rifuni. Jadi Allah itu menjadikan alam semesta ini seisinya, baik manusia, jin, liya'rifuni, supaya tahu pada saya, katanya. Ini tujuannya. Kalau sampean tidak tahu tentang Allah, berarti sampean tidak mempunyai tujuan hidup. Nah, ini yang dimaksud orang-orang tauhid, orang-orang tasawuf, supaya mengerti siapa Allah itu, di mana Allah itu, bagaimana Allah itu. Kalau kita ngaji tentang tauhid dan tasawuf, insya Allah paham. Kalau hanya di syariat tidak paham. Apakah Allah ini hanya lafaz Allah, alif lam lam ke? Tidak. Siapa Allah? Wa huwa ma'akum aina ma syi'tum. Allah selalu bersama kita. Nah, kalau ini dibahas dalam, ini ada wahid, ada wahdah, ada ahad. Ini tujuan hidup. Untuk mengerti tentang Allah, untuk tahu tentang Allah. Tujuan hidup. Lalu ubudiyah dan mengerti kepada Allah. Kalau kita ubudiyah tidak mengerti kepada Allah, kita menyembah kepada Allah tapi sampean tidak tahu yang disembah, ini perlunya ngaji tauhid dan tasawuf. Allahu Akbar, sami Allah, apa ini Allahu Akbar, sami Allah, gimana? Apa? Kok ruku, sujud, apa ini? Apakah menyembah Allah? Allah tidak perlu disembah. Apakah menyembah Allah? Berarti kamu sampean tahu tentang arah Allah. Makanya Nabi Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Monggo kita belajar di situ. Ini nggak cukup 1 tahun 2 tahun belajar itu, sampai hati sampai monggo belajar ilmu-ilmu seperti itu. Karena ilmu itu nanti dibawa pulang di mana tempat yang aslinya. Sampean ini hidup ini apakah aslinya di sini? Tidak. Ini nanti mati, masih perjalanan masih panjang. Kadang orang, mohon maaf, manusia ini hanya takut umur. Kalau ikut Kanjeng Nabi 63, hanya 63 tahun sampean takut ini. Sampean enaknya paling hidup ini enaknya dari umur 22 sampai 45 enaknya. Kadang 40 sudah nggak enak. Nah, masih seperti sampean ini masih enak.
Dulu saya waktu muda enak, tapi sekarang sudah tua ini sakit semua. Dekar nggak begitu hidup. Kalau dulu, oh oke. Kan cukup di kasur. Nah, sekarang giginya lagi ngerasa ini. Jadi sudah. Iya sudah. Makanya kita ini nanti hidup di alam bako lebih panjang lagi. Di alam akhirat, di alam masih ada alam kubur, alam masih banyak. Nanti menerima buku, menerima ini Siratal Mustaqim, masih banyak ini. Jadi monggo ayo kita persiapkan hidup kita sekarang ini, jangan nunggu mati. Menrobuka di sini bukan matinya. Kadang mohon maaf orang-orang tidak paham tentang talqin itu. Ada orang mati marrobuka, man nabiyuka. Sebenarnya marrobuka sekarang ini. Bukan mati dipendam. Marrobuka, siapa Tuhanmu? Lah di sini. Pak Haris, siapa Tuhanmu? Lah di sini nih Pak Haris. Yombon Man nabiyuka, siapa nabimu? Man kiblatuka, siapa kiblat siapa? Man imamuka, siapa imammu? Sekarang ini bukan nunggu mati, lakin itu yang sebenarnya seperti itu. Jadi marrobuka ini siapa Tuhanmu? Allah Rabbi. Allah yang mana? Aku tinggal hasil dari ini, tinggal hasilnya hasil dari itu. Jadi kita ayo kita paling tidak, walaupun lah kita punya waktu semalam Kamis, walaupun lah 1 jam 2 jam, ayo ngaji bersama seperti sekarang. Biar apa? Biar wawasan ini terbuka, biar hati ini, biar akal ini begini. Itu jadi tujuan hidup ini sebenarnya pengabdian. Pengabdian pada siapa? Kepada yang hak, kepada yang menciptakan sampeyan itu. Lalu yang kedua, mengetahui, mengerti tentang sang pencipta ini. Sampean sebagai makhluk, Allah sebagai khalik, ayo kita mengerti bagaimana tentang khalik ini. Itu. Kalau ingin tahu, ayo monggo belajar tauhid dan belajar tasawuf. Belajar ahad, belajar wahdah, belajar wahid. Ayo. Qul huwallahu ahad wahdahu la syarikalah ilahukum ilahu wahid. Nah, gitu biar sampean paham dan tidak nanti bertanya-tanya. Iya. Monggo kalau ingin ada yang ditanyakan lagi, artinya kurang puas, monggo sama Juri, sama monggo. Mau tanya? Mungkin boleh. Jadi gini Pak, saya kan sering kayak dengar ceramah-ceramah gitu ya. Terus saya dengar dari kiainya tuh bukan kebanyakan sih, tapi pernah dengar ya, orang yang selain Islam tuh kayak divonis masuk neraka kan. Nah, sedangkan kayak orang Kristen itu kan mereka kitabnya Injil, dan Injil itu kan dari Nabi Isa. Sedangkan Nabi Isa kan juga beragama Islam. Nah, saya bingungnya di situ. Bingungnya di mana? Ya, kenapa orang yang selain Islam tuh selalu divonis masuk neraka terus? Sedangkan kitab-kitabnya dari Nabi yang dari Islam gitu. Terima kasih. Ini pertanyaannya tentang keilmuan.
tentang neraka dan surga, di mana kita selalu memvonis bahwa orang Kristen tidak masuk surga, kan begitu? Orang Yahudi tidak akan masuk surga, hanya orang Islam. Nah, ini kitabnya masing-masing. Kalau kitabnya Nabi Isa, ini Injil yang dibawa. Nabi Musa itu termasuk Rasulullah juga sebelum kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di dalam, kalau sampean ngaji tafsir Yasin, di situ ada cerita. Ada cerita. Di tafsir Yasin itu ada cerita, kalau nggak salah ayatnya kalau nggak salah itu ayat ke-8 kalau nggak salah. Pokoknya di tafsir Yasin dibuka. Itu pernah utusan Nabi Isa ini pernah di Madinati apa di Madinati apa itu namanya itu di surat Yasin itu ada memang begini pahamnya. Di waktu itu utusan Nabi Isa mengunjungi masyarakat. Lalu pesuruh Nabi Isa ini ditanya oleh masyarakat, "Sampian siapa?" "Saya pesuruh Nabi Isa." "Loh, kalau Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati?" "Iya." Waktu itu coba ini 1000 tahun sudah mati, coba dihidupkan. Lalu berdoa, utusan Nabi Isa itu lalu berdiri dia, orang mati ini. Singkat cerita, orang mati ini ditanya, "Kamu tidak ikut ajaran Nabi Isa, tidak menangi karena sudah 1000 tahun yang lalu. Bagaimana tentang di alam kubur?" Lalu orang yang mati ini menjawab, "Saya selalu disiksa di kamu karena tidak belajar agama Nabi Isa." Nah, dengan cerita ini siapapun yang tidak mengenal ajaran dari Allah, bukan ajaran Islam saja ya, bukan Islam saja, walaupun pelajaran, kan kitab ini kan ada 4. Ada Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran. Kalau Taurat Nabi Musa, kalau Zabur Nabi Daud, kalau Injil Nabi Isa, kalau Al-Quran ini Nabi Muhammad. Ini ajarannya itu langsung dari Allah. Terus keutusannya masing-masing. Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran. Nah, Zabur, Al-Quran, Injil ini dikumpulkan di dalam Al-Quran. Lalu untuk memvonis tidak masuk neraka atau masuk neraka, itu siapa? Karena kalau hakikatnya surga dan neraka ini sekarang ini ada. Sekarang ini ada. Walaupun orang Islam bisa masuk neraka sekarang ini. Hakikatnya di dalam dunia. Nanti di akhirat lain lagi. Siapa yang tidak diridhoi Allah, siapapun tidak masuk surga, pasti masuk neraka. Nah, kalau neraka identik dengan
ketidakenaan. Kalau surga identik dengan kebahagiaan. Nah sekarang ini, kalau sampian tidak enak hidupnya, sampian banyak utang begini begitu, banyak musuh, sebenarnya itu nah. Kalau sampian tenang dengan anak istri, rezeki banyak, numpuk, selalu bersedekah, itulah surga. Itu. Untuk memvonis masuk neraka, masuk surga, tidak ada yang bisa memvonis kecuali Allah Rabbul Alamin. Banyak cerita di kitab Daqaiq itu, ada orang banyak dosanya dimasukkan ke neraka, lalu ada sesuatu, ada anaknya yang soleh bisa masuk surga. Ada cerita-cerita seperti itu ada di kitab Daqaiqul Akbar. Ada kitab itu namanya Usfuri, itu ada sampai bermimpi menolong bapaknya yang masuk neraka, karena di alam dunia ini tangan ini ingin menolong bapaknya, lalu sampai terbakar tangan. Ini di kitab Usfuri ada cerita. Itu. Tapi keterangan di surat Al-Waqiah itu diterangkan, wa ashabul yamin ma ashabul yamin wa ashabus shimal ma ashabus shimal, itu ketentuan. Katanya Allah sendiri, kalau kamu golongan kiri, ayo ini. Golongan kanan, ayo ini. Kalau golongan kanan, ya jannah. Kalau golongan kiri, ya neraka. Di surat Waqiah ada keterangan. Itu vonisnya di situ. Tapi bukan kita yang vonis, tetap Allah yang memvonis. Hanya kita ini hanya menerangkan. Jadi orang Yahudi, orang Kristen, orang ini, orang masuk neraka, masuk surga, tergantung Allah. Ada memang keterangan di kitab Safinatun Najis syarahnya, kalau orang ini tidak sholat, maka orang itu amalnya, semua amal kebaikannya sok. Ada keterangan. Apakah sholat ini cukup? Allahu Akbar, Allah, kan di situ. Kemarin saya terangkan sholat ini ada 3. Ada sholat syariah, jadi sholat baqiyah itu ada sholat torekot, hakikat, manfaat. Wallahu a'lam. Kita ini harus sholat ini artinya kasih sayang. Monggo tumbuhkanlah kasih sayang. Walaupun orang Kristen, orang orang Hindu, Buddha ini punya kasih sayang yang sangat besar, tinggi. Kadang orang Islam yang kasih sayangnya monggo, kalau sampean ingin paham tentang ini, ya karena katanya adik tadi, saya bingung. Kebingungan ini ya timbul dari pengajian kan banyak. Timbul dari ilmunya sendiri. Kalau ilmunya nanti mentok ke ma'rifat, tidak ada kebingungan. Makanya mohon maaf Gus Dur waktu itu saling mengasihi. Ke orang Islam oke, ke orang Hindu oke, ke orang Kristen itulah ma'rifat. Hakikatnya memang kasih sayang.
masuk surga dan neraka nanti. Nah, nanti ini wallahu a'lam. Sudah ridhonya Allah. Tapi neraka dan surga sekarang ya sampian ini sekarang. Kalau sampian suka, mohon maaf, membunuh orang yang neraka. Kenapa? Nanti dibalas takut begini, takut begitu, keluar takut begini. Nah, Paranoid. kalau mencuri punyanya orang, kadang nanti pikiran ini, wah ini bagaimana, ini bagaimana. Itu. Nah, kalau sampean nanti kurang pas, monggo incer. Karena keterangan di sini ini tidak cukup sekarang ini. Karena surga dan neraka ini sudah haknya Allah. Walaupun di dunia ini sekarang ini tetap haknya Allah. Sampian jadi pemabuk, jadi ini sudahlah haknya Allah, hakikatnya. Tapi kita harus berbenah tadi firosan, usaha. Sampian ingin baik, monggo usaha yang baik. Sampian ingin jadi apa? Menolong orang, monggo bersama dengan orang-orang yang menolong orang. Kalau sampean ingin mencelakai orang, ya bersama orang yang mencelakai orang. Pilihan sampean ini di dunia ini. Nah, firosan di sini. Firosan ini termasuk usaha sehari-hari. Itu. Jadi kalau sampean kurang mantap, artinya kurang paham, nanti bertanya. Tapi ini nanti larinya ke hakikat. Karena ilmu tertinggi ini hakikat dan ma'rifat. Kalau keterangan di Al-Quran ini banyak, hukum-hukum, ilmu-ilmu, ma'rifat, hakikat, syariat. Tapi inti iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Ini pertanyaan yang Mas tadi ditanyakan, intinya ini hanya na'budu wa iya karena nasta'in. Minta pertolongan Allah. Persembahan dan minta pertolongan Allah. Sudah. Kalau berbicara tentang Tuhan, ilah. Tuhan ini namanya ilah. Nah, kalau ini diterangkan banyak. Allah dihilangkan alifnya lillah. Dihilangkan lam pertama lahu. Dihilangkan lam kedua hu. Hanya. Semua memiliki, ini ilmu hakikat. Orang Kristen memiliki ilah. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha memiliki. Orang Islam memiliki. Sama. Kenapa ajarannya berbeda? Nah, ini mahanya Tuhan yang maha. Tetap ajarannya kul wallahu ahad wahdahu la syarikalah ilahukum ilahu wahid. Itu ajaran. Baik Hindu, baik Buddha, baik Kristen, Islam, di situ ajaran. Tetap sama ada. Hindu pun ada ajaran itu. Walaupun Kristen pun ada ajaran Tuhan. Kadang mohon maaf kalau Kristen Tuhannya kan
Yesus, anak Tuhan. Yang benar ini yang mana? Yang benar tetap Al-Quran, karena di Injil, di Zabur, di Taurat berkumpul di Al-Quran. Al-Quran 30 juz berkumpul di surat Al-Ikhlas. Itu. Kalau paham tentang surat Al-Ikhlas, insya Allah bisa menentukan siapa kita ini, siapa Tuhan, kemana saya ini berjalan, kemana saya akan pulang, dan ketemu siapa nanti. Nah, ini belajar di surat Al-Ikhlas. Ini sudah tingkatan ilmu tingkat tinggi, ilmu hakikat ma'rifat. Jadi pertanyaan tadi ini, mohon maaf kalau dijawab semua nanti kita seakan-akan sirik. Kalau dijawab hakikat nanti karena ini masuk YouTube. Apa yang Monggo berduaan. Iya. Tapi di dalam Al-Quran ini di surat Waqiah ini sudah ada kiat-kiatnya, itu sudah ashabul yamin, ashabus shimal, karena ada di surat Al-Quran. Itu idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kadhiba. Idza waqa'atil waqi'ah, kala waktunya akan sampai. Nah, ini waktu apa ini? Waqi'ah ini, waktu apa ini? Nah, ini. Waktu mati bisa, waktu sofi bisa. Itu. Tapi yang ditakuti oleh manusia, idza balagatil hulqum, kan ada di surat Al-Waqiah. Setelah ashabul yamin, ashabul shimal, bisa kau berbuat itu. Idza balagatil hulqum, dikala belagoh ini dikala sampai al-hulqum apa ruh. Nah, ini dikala ruh ini sampai di tenggorokan sini, ini takutnya su'ul khotimah, takutnya husnul khotimah. Alhamdulillah kalau su'ul khotimah. Di kitab Daganul Akbar itu diterangkan sebelum ruh ini dicabut, ini para setan kita, setan yang ada di ini menunjukkan, mengajak syirik kepada Allah. Ini yang kita takuti. Idza balagatil hulqum. Makanya surat Al-Waqiah ini penarik rezeki. Kenapa? Karena di situ isinya itu isi kehidupan, isi nanti pulang, isi nanti ketemu ini, isinya itu. Oke. Nah, dikala idza balagatil hulqum bagaimana? Dikala kamat juri balagoh nyampe apa al-hulqum, penjabutan ruh. Ini. Nah, kalau kita tidak mengenal tentang Rob yang sekarang, man Robbukah di sini ini. Kalau tidak mengenal sekarang bagaimana? Man nabiyukah? Kalau tidak kenal sekarang bagaimana? Man imamukah? Kalau tidak kenal imam kamu sekarang bagaimana? Dikala balagatil hulqum. Ini Pak yang kita takuti di situ. Yang takutnya, mohon maaf, dicabut nanti bilangnya Allah dua. Naudzubillah min dzalik. Karena di keterangan Daganul Akbar, di waktu manusia ini mau dicabut, andaikan waktu itu kan sangat haus, andaikan air laut diminum semua tidak bisa menyembuhkan kehausan. Sehingga apa? Sehingga setan mendekati, membawa air minum.
Lalu bicara setan itu, kalau kamu ingin minum, ayo bilang Allah dua. Kalau sampian ikut, matinya mati, su'ul khotimah. Itu keterangannya di kitab Dakwahul Akbar. Kalau sampian bisa ngaji, monggo. Waktu ruh mau keluar. Itu Pak Aris. Jadi kita itu jangan takut hanya segelintir orang ini. Jangan takut dengan rezekinya Allah. Takutnya nggak dikasih, takutnya sedikit. Aduh apa ya? Kalau kita paham dengan dirinya, sudah plong, sudah enak. Itu. Jadi pertanyaan tadi, yang memberi apa namanya, yang memberi tentang surga dan neraka, tentang Allah Rabbul Alamin. Hanya kita ini amalan soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa fa ni'mal amalan soleh. Kita ini hanya mau beramal soleh. Wala yusyrik, kalau sudah beramal soleh, wala yusyrik, jangan musyrik pada Allah. Bi ibadihi, dengan ibadahnya kami. Maka kita harus paham tentang ya'rifuni tadi. Tujuan hidup seperti yang ditanyakan. Biar paham ya'rifuni itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu. Nah, ya'budunnya di sini liya'rifuni, supaya tahu pada saya, katanya Allah. Monggo, kalau ada yang ditanyakan lagi, karena pertanyaan yang tadi ini kalau dibahas secara hakikat nanti, wah ini bagaimana ini begitu. Kalau hanya secara syariatnya, kalau katanya orang Islam benar. Katanya orang Hindu benar. Sama-sama benar. Kebenaran hak mutlak terpilih. Ini keilmuan. Tapi kitabnya Zabur, Injil, Taurat ini ada di Al-Quran. Jadi Al-Quran ini isinya Zabur, isinya Injil, isinya Taurat. Yang paling benar yang mana? Ya tetap Al-Quran. Karena induk. Jadi tidak ada utusan, tidak ada nabi setelah dari Nabi Muhammad SAW. Komplit. Al-Quran ini komplit. Ingin ngerti jin, ya Quran ada, ingin ngerti ada semua. Kalau sampai paham di surat Al-Jin itu ada. Saya sudah menerangkan kemarin dulu waktu ngajinya di Langgar, waktu banyak teman di sini kan banyak yang saya pernah menerangkan waktu itu usul merah sama Ustaz Sudin. Saya terangkan, katanya usul merah tidak percaya. Katanya Ustaz Sudin begini, sebenarnya itu ada di surat. Monggo, kalau mau tanya Pak. Kedua jin kan aku selalu ngereng orang hasil dan saya buat rumah nih, selalu hasil dan selalu ngereng apa gue di rumah. Neka, pertanyaan goib. Kalau punya jin, apa selalu ikut? Apa harus ada di rumah? Nah ini
Ini pertanyaan untuk Pak. Kalau paham tentang ilmu-ilmu seperti itu, ada memang amalan ini mempunyai hodam jin, ada mempunyai hodam malaikat, ada Pak di Jawahirul Ma'ani itu ada. Kalau ingin tahu sampean ngajinya Jawahirul Ma'ani. Ini kita kan tentang Pak Tadi. Nah, ya. Di Jawahirul Ma'ani itu ada cara untuk memanggil hodam jin. Ingin mempunyai hodam. Hodam ini pendamping, suruh. Ada malaikat, ada jin. Nah, makhluk sakral itu bisa ikut terus. Jin mempunyai hodam jin ini bisa ikut terus. Ya tergantung tergantung yang mempunyai Pak. Oh kamu jangan ikut. Jangan ikut. Yang bisa ngatur. Kalau bisa ngatur, kalau nggak bisa ngatur, ikut dulu biasanya. Tapi kalau bisa jangan mempunyai hodam jin Pak. Kalau saya dulu waktu mencari ilmu-ilmu seperti itu, saya dipesan oleh Romo Yai kalau bisa jangan mempunyai hodam jin. Karena hodam jin ini termasuk membodohi, termasuk nanti bisa kali bohong. Itu. Kalau sampean punya guru geni, jin yang nggak bisa. Walaupun dulu saya pernah mengobati orang ingin masuk, jinnya ini ingin keluar masuk nggak bisa. Kedua itu ngetengah. Kalau ini orang-orang tertentu Pak, kalau belajar ilmu-ilmu seperti itu melihat. Jadi pertanyaan sampean itu tentang goib itu harus belajar. Ya belajar ilmu seperti itu, ilmu goib. Kadang ada yang memakai tasbih, ada yang memakai huruf jer, ada yang memakai surat jin, belajar itu. Nanti apa? Jadi ada amalan dia alimul ghaib wa syahadah, ya khabir ya khabir ya khabir. Insyaallah. Lihat. Nanti kelihatan itu alamnya itu gelap. Siapa yang dituju nanti nampak. Apakah perlu untuk mencari hodam? Apa bagaimana? Ya kalau mau belajar monggo. Ini wiritannya ini ada memakai surat Al-Jin Pak. Surat Al-Jin itu dibaca 41 kali setiap malam. Ya. Ada yang memakai tasbih, ada yang memakai huruf j. Terpakai dosa. Yang dosa ini mempunyai hodam jin seumpama mencelakai orang Mas, seperti sihir, santet, dosa itu dosa. Kalau untuk hanya membantu orang Pak, seperti penyembuhan, dapat pahala. Tapi kalau saya maaf, saya tidak mau kalau saya hanya minta kepada Allah
Monggo. Monggo. Tanya lagi, monggo. Iya. Alright. Mau tanya tentang apa, Pak? Tentang riba. Nah, Tentang riba. riba. Iya. Jadi gini Pak, kan riba ya, ya setahu saya itu yang dinamakan riba itu yang kayak bunga dan memberikan orang lain kan. Nah, yang mau saya tanyakan yang tentang kayak orang ambil gadai kan. Nah itu kan udah ada ketentuan bunga. Nah itu yang bunga itu termasuk haram apa enggak ya Pak? Soalnya kan udah ada ketentuan, udah mesti yang mau menggadaikan kan udah tahu kalau bunganya sekian. Jadi kayak nggak menyusahkan gitu. Tapi dalam kata lain riba tetap haram ya. Atau mungkin pekerjaan saya yang belum lagi mohonnya. Ini pertanyaannya tentang riba dan haram. Tuh, ini hukum fikih syariat. Kalau di kitab fikih itu keterangan riba ini memberatkan seseorang. Dulu pernah Basul Masail di Basul Masail tentang pinjaman bank, Elang kunci. tentang pinjaman operasi, Coba aku tadi itu bisa. tentang pinjaman sirkah. Tapi kan perlu itu. Menurut ulama-ulama di kitab itu ijma dan qiyas, ini ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Dulu waktu itu kalau nggak salah 77 tahun yang lalu saya ikut. Memang alasannya ada yang sirkah. Sirkah ini sekotron. Hukum sirkah ini bagi hasil. Ada memang pinjaman itu bagi hasil ada. Ada memang pinjaman ini kalau pinjam 1 juta kembalikan sekian. Ini ada riba, ada haram. Ada yang menerangkan itu. Tapi di keterangannya kalau nggak salah itu dulu saya waktu menerangkan di waktu Haji Wada, Kanjeng Nabi ini pernah melarang. Ada sahabat, lupa saya sebenarnya hadisnya ini. Ada sahabat pinjam. Ada 2 sahabat ini pinjam. Saya pinjam uang 100.000. Oh iya nanti pinjam 100.000, kamu kembalikan 150 katanya sahabat. Lalu Kanjeng Nabi melarang, malah mengharapkan. Kalau menurut hadis itu ada yang haram. Nah, sekarang ini hanya dipermainkan. Pinjaman di bank ini seolah-olah ada hasil. Pinjam 100.000, kalau diusaha nanti perharinya berapa, ketemu berapa. Ini namanya akad bagi hasil. Akad bagi hasil. Sebenarnya ini akadnya seperti itu. Hanya sekarang terang-terangan. Sekarang ini kan terang-terangan. Kalau pinjam 1 juta, bunganya sekian, nantinya sekian gitu. Ini pernah dulu Basul Masail. Ada yang menghalalkan, ada yang haram. Kadang orang yang waro itu tidak mau pinjam di bank, pinjam ini tidak mau. Kalau pinjam secara hadiah itu boleh. Umpama, Kak Majuri, saya pinjam uang 100.000. Dikasih sama ini 100.000.
Nah terus saya ini memberi hadiah ke Majuri ini hadiahnya. Oleh apakah sistem seperti itu dibalik? Karena sekarang ini terang-terang. Kalau pinjam 5 juta, bunganya sekian, cicilnya sekian. Jadi sekarang ini bercampur. Wallahu a'lam. Apa termasuk yang mana ini wallahu a'lam. Saya kurang paham juga ini. Karena dulu saya ikut Basul Masail, waktu itu saya penentangnya tentang pinjaman bunga ini. Karena waktu itu saya terangkan di Haji Wadahnya itu, karena apa sahabat ini si pinjam meminjam itu dilarang dengan ini. Ada teman, oh kalau ini sistem sifat, sistem bagi hasil. Ada bunga bagi hasil ini. Ini uang saya sekian, dikerjakan hanya bagi hasil. Ada akad-akad seperti itu kan. Nah, sekarang ini kan terang-terang. Kalau pinjam 1 juta, kembalinya 1.500.000. Bunga lagi. Bunga. Pak ini Basul Masail Pak sampai 3 hari tentang ini, tentang antara riba dan haram ini nggak selesai. Saya tetap penentang waktu itu, karena di Haji Wada ini kan Nabi melarang tidak boleh memberi pinjaman dengan bunga, dengan harapan kembalinya lebih. Iya. Nah, kalau hadiah, Pak Haris pinjam sama saya, nah ini hadiahnya. Tapi kalau sekarang, zaman sekarang nggak bisa, nggak bisa zaman sekarang. Tanpa bunga no. Ya nggak bisa semua bunga. Apalagi itu orang pinjaman rakyat kur aja bunga 0, berapa itu 0,6. Kalau pinjaman biasa 0,13 atau 0,17. Sekarang semua seperti itu. Karena hasil. Kalau uang ini buat usaha ini nanti hasilnya sekian kan gitu. Sudah diberi. Itu. Jadi untuk penentuannya itu memang sangat sulit. Nah, karena zamannya sekarang. Kalau di kitab Sarahnya Sabitanun Najat, uang 50 rupiah halal, uang 100 juta haram, atau uang 100 juta halal, uang 5 rupiah haram. Dikumpulkan satu ini jadi haram semua. Nah terus pertanyaannya, kan zaman sekarang bagaimana? Sudah kumpul semua ini antara uang halal dengan uang haram. Kan kumpul semua ini. Yang tidak haram itu air yang langsung dari langit, buah yang langsung dari bumi. Kalau sekarang wadahnya dari uang ini uang itu. Udahlah, kita tetap memakai amalan solehan wala yusrik bi ibadatir. Jadi Itu dia hanya sebatas keilmuan. Kalau nanti ada pertanyaan sekelas apa namanya Basul Masail, buka Basul Masail, buka kita dari ibarat sendiri-sendiri, tapi tujuannya tetap seperti itu. Pernah itu di Basul Masail Contoh yang kata seperti itu. saya ikut waktu itu, memang saya penantangnya. Yakin nggak? Kalau
Itu Mas. Jadi kalau masalah riba haram dan halal ini masalah hukum syariat. Memang hukum sehari-hari ini. Mau apa lagi? Digaden apalagi 30%. Berapa digaden? Jauh. Kalau nggak seperti itu ya nggak dikasih. Nggak ada uang gratis kan? Iya kalau teman kita, kadang nanti, nah seperti pinjaman motor itu, motor gaden, itu besar itu. Iya itu. Nggak ada sekarang, zaman sekarang ini nggak ada bunganya. Pinjaman kerajaan itu. Ya ada yang berbunga sedikit, ada. Monggo, kalau ditanyakan lagi, kan tuh, nanti capek. Sudah, ini sudah malam. Ini jam 12. Jadi kita tutup. Semoga ilmu ini membawa manfaat, barokah, amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya selain